Film ini menceritakan tentang dua pengantar uang yang tanpa sengaja terjebak dalam perampokan kasino. Ceritanya dimulai dari Travis, cowok santai tapi agak koplak, yang hari itu lagi ngambil uang di salah satu bank. Saat Travis lagi di loket, matanya terpaku pada seorang wanita cantik bernama Zoe. Zoe ngasih selembar kertas. Travis langsung panik, dikira Zoe mau ngerampok Travis. Ternyata isi kertasnya cuma nomor telepon buat ngajak kencan. Malamnya mereka pun ketemu buat kencan. Suasana romantis, tapi kalau diperhatiin, Zoe itu kayak punya agenda tersembunyi. Di sisi lain, di tempat berbeda, kita lihat Rush, rekan kerja Travis. Rush ini kebalikannya Travis, orangnya disiplin, tenang, dan udah berkeluarga. Pagi itu dia bangunin istrinya dengan lembut, ngingetin kalau hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Besok paginya, Rush udah siap kerja, sementara Travis baru bangun dengan muka belum sadar dunia. Di kantor, Rush komplain ke bosnya karena rute yang dikasih terlalu jauh. Dia pingin pulang cepat buat ketemu istri. Tapi bosnya cuma jawab santai, kalau gak suka, keluar aja. Yah, tipikal bos yang udah lupa rasanya cinta. Travis datang telat. There he is. There's your new pal. Magical. I lasted like 4 minutes, which is like a new... I just want to say it's an honor to be working with you. You're like a legend. Rush langsung ngomel panjang lebar. Tapi karena kebanyakan cerita, mereka sampai ditegur bosnya suruh berangkat. Mereka berdua akhirnya berangkat. That's none of your business. If we do this in 9 hours... Dalam perjalanan, Travis nggak bisa diem, ngoceh mulu. Sementara Rush cuma bisa narik napas panjang, nyesel kenapa harus satu mobil sama anak ini. Tapi di sisi lain, Zoe ternyata punya rencana gelap. Dia bukan cewek biasa. Ternyata Zoe adalah otak dari perampokan besar yang bakal nyerang mobil pengantar uang. Ya, mobil yang dikendarai Rush dan Travis sendiri. Ironinya, cowok yang dia pacarin adalah salah satu targetnya. Tim Zoe udah lengkap, tapi mereka semua baru pertama kali ketemu. Wajar, suasana agak tegang, saling gak percaya, tapi Zoe yakin misi harus jalan hari ini juga. Sementara itu, Rush terus mikir soal istrinya. Dia ngerasa hari ini bakal kacau, apalagi dengan Travis di sebelahnya yang sibuk nyeritain hal-hal gak penting. Moving on to a new career. You're pivoting? This I am. Well, you're black, so you look 40, but... Tapi tiba-tiba, bos mereka nelpon dan bilang udah tahu kalau Travis kemarin sempat menodong seorang wanita di bank. Rush kaget, tapi Travis santai aja. Itu cuma salah paham, bro. Travis pun akhirnya cerita ke Rush bahwa wanita itu bukan korban, tapi cewek yang ngajak dia kencan. Rush cuma bisa ngelus dada, gak tahu mau ngomong apa. Tapi situasi makin serius. Zoe dan timnya udah mulai mengikuti mobil mereka dari belakang. Rush sadar ada mobil yang terus nempel di spionnya. Not sure. I wasn't paying attention because all the crying. Zoe kemudian nyalip dan langsung ngasih kode supaya mereka berhenti. Rush panik, coba minta bantuan lewat radio. Tapi ternyata jalan yang mereka lalui itu zona Marti. Gak ada sinyal sama sekali. Ya, kalau ada sinyal filmnya tamat di situ. Rush sadar ada pengkhianat di timnya karena perampok bisa tahu semua rute yang mereka ambil. Tiba-tiba dari belakang, tim Zoe melempar bom asap ke mobil Rush. Suasana langsung panik. Rush ngebuang bom asap itu keluar sambil ngegas sekenceng-kencengnya. Okay, we're good for now. Setelah aksi panik itu, mereka berhasil kabur. Tapi ban mobil mereka tiba-tiba bocor. Are uncontrollable variables. Example A, Miguel's drive. Bukan karena paku, tapi kena panah. Ya, panah. Serius, ini perampokan apa lomba panahan sih? Mereka mau nggak mau berhenti dan nambal ban. Rush nyuruh Travis buat minta bantuan, tapi nggak ada satupun yang mau nolong. Maklum, siapa juga yang mau bantuin dua orang bawa mobil lapis baja di tengah jalan sepi? Zoe akhirnya tahu Rush belok ke arah lain. Is it this? You don't even know how to plug up a tire? Untungnya, Rush udah kelar nambal ban dan siap jalan lagi. Tapi Zoe nggak tinggal diem. Rush nyuruh Travis buat nabrak mobil mereka.
Kejar-kejaran pun terjadi lagi, dan terjadilah adegan tabrakan seru di jalanan sepi, kayak Fast and Furious versi pengantar uang. Zoe makin nekat, nyuruh anak buahnya ngebuka pintu belakang mobil Rush dengan las. Sementara itu, rekan Zoe yang lain ngadang mobil Rush dari depan. Rush makin terjepit. Can't hold him back door. Now! Tapi dia punya ide, lempar uang ke jalan biar mereka berhenti ngejar. Harapannya, penjahatnya ngerebutan uang kayak warga pas ada promo sembako. Tapi ternyata gak mempan. Zoe tetap mengejar. Ross coba minta bantuan lagi, tapi sinyal masih jelek. Semua perampok mereka tabrak. Tapi ternyata Zoe berada di belakang mobil. Rush dan Hafiz gak sadar, dan saat mereka melihat ke belakang, Zoe langsung muncul dan nyekap mereka. Barulah terungkap kenapa perampok bisa tahu semua rute. Flashback ke belakang, ternyata Travis lah yang tanpa sengaja ngasih tahu semuanya waktu kencan sama Zoe dulu. Waduh, cinta emang bikin buta, tapi ini udah bikin bocor sistem keamanan nasional. Zoe dan Travis pura-pura nggak saling kenal. And a genius plan that took 2 years to put together. Or Away, okay? you think a guy that flew out of a car going 80? Seen a squirrel monkey? The truck is the score. Tapi pas di mobil, Travis sempat berterima kasih karena Zoe nggak ngasih tahu Rush soal kebodohan dia. But that was the whole thing. You said you didn't want to play games, remember? All right. We good. Di sisi lain, rekan Zoe ternyata masih hidup dan mulai mencari Zoe buat balas dendam. Mereka marah dengan Zoe karena meninggalkannya. God, I wish I fired you months ago. Sekarang, situasinya makin runyam. Bosnya nelpon Travis, karena tak aktif, Travis bilang, kalau GPS di mobil rusak. Udah usang, bos. Dan anehnya, bosnya percaya aja. Padahal, itu cuma akal-akalan. Tapi belum sempat lega, telepon masuk lagi. Kali ini dari istri Rush. Dia panik karena cincinnya hilang, dan di saat yang sama, Zoe ngasih ancaman halus ke Rush. Kalau kamu macem-macem, yang bakal kena bukan kamu, tapi istrimu. Waduh, bahaya nih. Zoe kemudian nyuruh Travis nyetir menuju bengkel temannya. Katanya mobil lapis baja mereka mau dipermak dikit. Tapi jelas, Zoe punya rencana lain. Gonna say nothing. Hey, you know what? We can hear y'all. Just Sambil nunggu mobilnya beres, Zoe ngajak mereka makan dulu. Biar kelihatan santai, padahal di balik itu dia ngatur strategi. Sebelum masuk, Zoe ngasih peringatan untuk kedua kalinya ke Rush. Kalau dia berani macem-macem, maka istrinya bakal jadi taruhannya. I swear I've never met someone else who dips. Dia ngajak Rush dan Travis kerjasama buat ngerampok kasino. Yap, dari awal, Zoe emang cuma ngincer mobil lapis baja mereka. Dia udah punya skenario lengkap. Katanya, 15 menit sebelum pengambilan uang resmi, mereka bakal nyelip duluan buat ngambil uang itu sebelum tim asli datang. Gokil sih, tapi juga gila. Zoe bilang, setiap hari Senin, kasino itu nyetor $60 juta ke brankas. Dan hari ini, gilirannya mereka yang ambil. Rush langsung nyelah. Ini nggak bakal berhasil. Tapi Zoe yakin banget. Bahkan ngelakuin tuker baju sama Travis buat nyamar. Dia tahu Travis ini rada ceroboh. Jadi dia ambil langkah aman. I had fun, of course. Now you get to learn those people whose money you move around. How do you think they make theirs? My head all messed up. Tapi pas keluar dari toilet, Zoe baru sadar Rush udah nggak ada. Rupanya Rush kabur duluan, dan di jalan dia malah nyergap Zoe. Sayangnya rencananya gagal total, karena Travis malah ngasih pistolnya ke Zoe. Rush langsung ngeh, wah ini mah udah jelas si Travis yang bocorin semuanya. Pretty good at my job. Di mobil, Travis akhirnya jujur. Dia cerita kalau dulu dia nggak sengaja ngomongin soal rute ke Zoe, karena dia percaya sama cewek itu. Zoe sendiri ngebelain Travis, bilang kalau dia emang orangnya terlalu terbuka, polos, tapi berani. What kind of idiot? Oh, that's Travis. It would say Travis on the bottom. For the record. Sementara itu, di bengkel, rekan lama Zoe lagi ngamuk-ngamuk.
Dia nyisa temen Zo buat nyari tahu di mana Zo sekarang. Geng satu ini jelas belum kelar urusannya. Beberapa jam kemudian, rencana perampokan siap dijalankan. Zo cerita tentang masa lalunya. Katanya dulu, ayahnya kerja di kasino itu selama 17 tahun. Tapi suatu hari, ada kebakaran besar di gedung sebelah. Sistem keamanan otomatis ngunci brankas buat jaga uang tetap aman. Dan ayahnya Zo yang lagi di dalam ikut terkunci. Ayahnya meninggal di tempat. Dari situlah, dendam Zo mulai tumbuh. Tiba-tiba, situasi makin pelik. Istrinya Rush datang ke lokasi karena ngelacak HP suaminya. Alhasil, dia malah ikut terseret dalam perampokan ini. Like in here, Travis. Like I said. Think I'm gonna try to be a hero for somebody else's money? She's got a gun. Ruined our 25th and the devil ruined our 20. Sekarang waktu mereka makin mepet. Mereka berangkat menuju kasino. Sebelum mobil pengangkut uang resmi datang. Di pos pengecekan, petugas lama banget ngeceknya. Tapi akhirnya mereka berhasil lolos. Begitu sampai di brankas, mereka disambut sama petugas keamanan kasino. Orang-orang nanya, "Kok kalian yang ngambil? Bukan tim biasa?" Rush dan Zo cepat mikir, pura-pura santai dan bilang kalau tim aslinya lagi cuti. Mereka pun digiring ke dalam ruangan penyimpanan. We are en route to the Sorrento, 10 minutes out. Tapi di sana, malah ada selebriti lagi foto-foto di depan tumpukan uang. Semua nahan napas. Untung selebriti itu cuma bentar di situ, lalu pergi. Excuse me? A Cortez. Your mama like that? Oh. Yeah, exactly. Saat mau keluar, satu petugas ngenalin Zo. Dia bilang, bukannya kamu anaknya, Pak?" Yap, dia tahu ayah Zo dulu kerja di situ. Rush yang awalnya nggak percaya, kini sadar. Cerita Zo ternyata beneran. Sekarang Rush membantunya. Akhirnya, mereka berhasil keluar, walau jantung udah hampir copot. Tapi belum sempat lega, mobil pengangkut uang asli muncul di depan mereka. Situasi genting banget. Mereka langsung tancap gas, berhasil kabur, dan menuju ke gudang buat ganti mobil. Relax. I stashed the car. Tapi begitu sampai, bam! Mobil mereka ditabrak keras. Ternyata yang nabrak itu rekan lama Zo. Rush pingsan, begitu sadar, Rush, Travis, dan istrinya udah disiram bensin siap dibakar hidup-hidup. Zo juga disekap, diikat erat. Cheap ass ring. Untungnya, Rush dan Travis berhasil ngelepas tali mereka. Travis langsung nekat nabrak lawan pakai kendaraan lapis baja mereka. Chaos total. Zo berhasil kabur dengan mobilnya, sementara istri Rush malah disandera. Rush terbembak, tapi untung masih pakai rompi anti peluru. Kejar-kejaran makin gila. Sampai aparat pun ikut ngejar Rush dan Travis karena dikira dalam perampokan. Mobil Travis kebakar, tapi Zo muncul lagi, nyelamatin mereka di detik-detik terakhir. Tapi sayangnya, pas mau kabur, tangan Travis nyangkut di depan mobil. Zo panik, tapi Rush teriak, nyuruh mereka jalan aja. Di tengah baku tembak, dari belakang, istri Rush datang, mukul kepala si penjahat pakai senjata. Drama selesai dengan gaya epik. Rush ngasih kesempatan Zo buat kabur. Wait 2 days. Polisi datang, mereka diinterogasi, tapi untungnya nggak ditangkap. Semua berakhir aman. Yah, setidaknya buat sekarang. Dan itu dia guys, filmnya. Kalau kalian suka alur penuh aksi, kejar-kejaran, dan cewek badass kayak Zo, wajib banget nonton film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Bali to find out. Come to Bali and who the fuck do you...